Jin Seok akhirnya bersatu kembali dengan saudaranya yang diculik. Tetapi pria yang kembali bukanlah orang yang sama. Ia kehilangan ingatan selama 19 hari. Saat Jin Seok menyelidiki, ia menemukan konspirasi gelap yang lebih menyeramkan dari yang ia bayangkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Inilah Forgotten 2017. Film ini dibuka dengan adegan seorang pria muda bernama Jin Seok yang berada di dalam mobil bersama kedua orang tua dan kakak laki-lakinya. Mereka dalam perjalanan menuju rumah baru mereka. Tidak disebutkan dari kota mana mereka berasal dan mengapa mereka memutuskan untuk pindah rumah. Ketika mereka sampai di rumah baru, truk pengangkut barang mereka sudah tiba duluan di sana. Jin Seok merasa sangat familiar dengan rumahnya. Jin Seok sangat mengagumi kakaknya karena sedari kecil kakaknya sangat berprestasi. Kakaknya bernama Yo Seok. Yo Seok diceritakan bekerja sebagai seorang profesor di perguruan tinggi. Kaki Yo Seok pincang sebelah karena sebuah kecelakaan lalu lintas. Jin Seok menempati kamar di lantai 2 bersama kakaknya. Sejak tiba di lantai 2, Jin Seok merasakan sebuah keganjilan. Di ujung tangga ke lantai 2 ada sebuah lorong dengan 2 kamar di kedua ujungnya. Kamar di sebelah kanan adalah kamar yang ditempati oleh Jin Seok dan kakaknya. Sedangkan kamar di sebelah kiri adalah kamar yang diisi oleh barang-barang pribadi milik penghuni rumah sebelum mereka. Mereka tidak boleh mengintip atau masuk ke dalam kamar itu sebelum pemilik barang-barang itu datang sendiri. Ketika sedang membereskan barang-barang, salah seorang kuli angkut iseng menanyakan umur Jin Seok. Dengan polos, Jin Seok berkata bahwa umurnya adalah 21 tahun. Ketika si bapak kuli hendak berkomentar, Jin Seok datang dan memutus pembicaraan mereka. Setelah semua urusan beres-beres barang selesai, malam harinya mereka makan malam bersama di rumah baru. Ketika sedang makan, Jin Seok tiba-tiba mendengar suara keras datang dari lantai 2. Bunyinya sangat jelas terdengar dari atas meja makan yang sedang mereka duduki. Anehnya, kedua orang tua dan kakaknya tidak ada yang mendengar suara serupa. Ketika hendak masuk ke dalam kamarnya, Jin Seok menoleh ke kamar yang berada di sebelah kiri ujung tangga. Dengan takut, dia menuju kamar yang katanya diisi oleh barang-barang pemilik sebelumnya. Suara aneh semakin keras terdengar, dan ketika ia hendak membuka pintu, Yo Seok datang menghampiri dan berpikir kalau Jin Seok terlalu cemas, dan Yo Seok mengajaknya keluar untuk menghirup udara segar. Mereka berjalan bersama di bawah guyuran hujan. Yo Seok mendapatkan telepon dari ayahnya untuk membantu mencarikan data. Namun ketika Yo Seok turun secara tiba-tiba, Jin Seok yang terlalu syok tidak mampu berbuat apa-apa kecuali menghafal nomor plat mobil yang menculik Yo Seok. Setelah itu, rumah mereka dipenuhi dengan kecemasan dan penantian akan nasib Yo Seok. Berhari-hari ditunggu tidak ada juga kabar dari para penculik Yo Seok mengenai uang tebusan yang mereka minta atau mengenai kondisi Yo Seok sendiri. Jin Seok semakin frustasi ketika polisi mengatakan nomor plat mobil yang dia lihat adalah nomor palsu dan polisi tidak memiliki informasi apapun akan keberadaan Yo Seok. Di suatu malam ketika Jin Seok tertidur, ia mendapati mimpi buruk tentang pembunuhan. Dan ketika ia mencoba untuk tidur kembali, ia menyadari pintu sebelah sedikit terbuka. Dan
Ternyata itu lagi-lagi mimpi buruk. Setelah 19 hari, Yoseok seketika kembali dengan keadaan sehat dan kehilangan ingatan akan peristiwa penculikan yang menimpanya. Jin Seok yang awalnya gembira karena kakaknya ternyata baik-baik saja. Pada suatu malam, Jin Seok ketiduran setelah belajar. Yoseok mau menyelinap keluar dan memastikan kalau Jin Seok sudah tidur. Ternyata Jin Seok belum tertidur dan pergi mengikuti Yoseok diam-diam. Jin Seok mengikuti Yoseok yang berjalan di luar rumah dengan santai tanpa kaki yang pincang. Rasa penasaran membuatnya mengikuti Yoseok sampai ke sebuah area pertokoan, di mana dia melihat petugas polisi yang katanya menangani kasus penculikan kakaknya itu. Ternyata para petugas polisi itu gadungan dan bekerja untuk Yoseok. Jin Seok yang dilanda rasa kalut dan bingung karena ketahuan membuntuti kakaknya akhirnya dikejar oleh anak buah Yoseok. 무슨 오해가 있으신 것 같아요. 확실히 이쪽으로 왔는데. 야, 이쪽으로 한번 봐봐. 나 이쪽으로 가볼 테니까. Scene berganti ke Jin Seok yang terbangun di meja belajarnya. Dengan panik, dia langsung masuk ke dalam kamar mandi. Yoseok mencoba membuka pintu, namun Jin Seok meneriakinya dan menanyakan tentang kebenaran semalam. Ketika sudah hening, Jin Seok keluar dengan membawa pipa di tangannya. Dan 진짜. 수작 부리지 마. 진짜야. 나 정말 아무 데도 안 갔어. 그럼 내가 본 건 다 뭐야? 그 남자들은 먹어. 나 찢어지 마. 내말 좀 대마. 너 약 먹었어? 어제. Yoseok menyebutkan bahwa Jin Seok lupa minum obat. Jin Seok harus meminum obat secara rutin karena depresi yang dialaminya. Jin Seok meminta maaf atas semua yang sudah terjadi. Ketika ia hendak belajar, ia menyadari patahan pensil yang digunakan Yoseok untuk memastikan Jin Seok tertidur itu ada. Ia memberitahukan semuanya kepada ibunya. Malamnya, ia bermimpi buruk lagi. Ia pergi meminum obat. Ia mendengar ibunya menelpon seseorang. Ibunya membahas tentang Jin Seok yang sudah menyadari sesuatu. Ibunya pun menyadari bahwa ada yang menguping. Jin Seok mencoba kembali ke kamarnya dengan tergesa-gesa. 누구 왔어? 아무도 없어요? 아니야. 분명히 소리를 듣긴 들었는데 누가 내려온 거 아니냐고? 선생, 빨리 안 오고. 빨리 와요. 최 사장도 금방 출발했대. 이제 일어났니? 땀을 아주 많이.
Jin Seok berhasil melarikan diri dari rumahnya. Jin Seok berhasil melarikan diri dari rumah yang dia tempati bersama keluarga yang ternyata bukan keluarganya. Sebelumnya, dia sempat mencuri dengar percakapan telepon antara ibu dan ayah yang dia kenal selama ini. Wanita yang mengaku sebagai ibunya itu mengeluhkan Jin Seok yang mulai menaruh curiga pada kondisi keluarga mereka. Di kantor polisi yang didatangi Jin Seok setelah melarikan diri, polisi dengan bingung menanyakan umurnya. Jin Seok tetap menjawab bahwa dia berumur 21 tahun. Ketika polisi menanyakan tahun berapa sekarang, Jin Seok menjawab bahwa sekarang adalah tahun 1997. Padahal sebenarnya dia sedang berada pada tahun 2017. Jin Seok yang memandangi wajahnya pada cermin di kantor polisi perlahan-lahan mulai terbuka matanya. Dia mulai melihat perubahan garis wajah dan kemunculan keriput pada wajah yang dia yakini berusia 21 tahun. Padahal sebenarnya berusia 41 tahun. Setelah Jin Seok menyadari usianya, ia kembali pulang ke rumah dan memberanikan diri memasuki kamar misterius. Dan ternyata That's when the breeze start calling. You'll be tears, but so blue, 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 blue Christmas. ruangan itu berisikan manekin yang berlumuran darah, dan ketika keluarganya masuk, Jin Seok menanyakan siapa mereka sebenarnya. Lalu Yoo Seok menceritakan semuanya. 지금으로부터 20년 전 97년 12월 20일 서울 변두리에 있는 가정집에서 일가족이 살해당한 사건이 일어났어. 지금 네가 서 있는 이 방에서 한 방에서 엄마와 딸이 날카로움으로 잔인하게 살해된 사건. 떠들썩한 사건이었지만 결국 경찰은 범인을 잡지 못했어. 1년, 2년. 그러고는 사람들의 기억에서 조금씩 잊혀져가. 근데 유족만큼은 결코 잊을 수가 없었지. 돈으로 사람을 고용해서 사건을 다시 파헤. 그렇게 4년이 막 지나던 봄 어느 날 드디어 범인을 찾아낸 거야. 넌 전혀 알지도 못하는 사람들이었잖아. 기억이 없어. 지켜. 그래서 이 나라고. 그래. 절대 그럴 리 없어. 다른 건 모르겠는데 잡고 났더니 이렇게 발뺌을 하는 거야. 씹새가. 기억도 못하는 새끼를 그냥 죽일 수가 없네. 그래서 우리는 또 다른 전문가를 모셔왔어. 작년에 경찰에서 최면 수사를 전담하던 전문가. 이걸 송진석이 살아온 인생이라고 치면 말이야. 송진석이 최악의 경험을 했고 그 기억을 스스로 지워버린 겁니다. 뱅에 빠지기 직전으로 돌아가는 겁니다. 새끼가 행복했을 때 97년 5월 6일 이전으로 말이죠. 아르비탈이라는 최면 유도제인데 유하신 사장님께서 다 늙어 마담 따위를 부르시네. 예전에 연기 좀 해봤다 그랬지. 그 일종의 극을 한다 이렇게 생각하시면 쉬울 겁니다. 지금 몇 년이죠? 당신은 몇 살입니까? 21살. 좋습니다. 당신 지금 어디 있어요? 하래. 누구랑 어딜 가고 있죠? 엄마랑 아버지랑 형이랑 집으로 이사하고 있어요. 당신은 차 안에서 뭐 하고 있죠? 엄마한테 기대서 잤어요. 그렇게 푹 자다가 깨어나라고 하면 당신은 여전히 21살. 1997년인 차에 타고 있는 사람은 아버지, 어머니, 그리고 형인 겁니다. 자, 이제 하나, 둘, 셋 하면 잠에서 깨어나는 겁니다. 하나, 둘, 셋. Ternyata kehidupan Jin Seok selama ini adalah rekayasa untuk kembali ke masa lalu demi menggali sebuah informasi pembunuhan dari pembunuhnya yang kehilangan ingatan. Jin Seok dibawa ke dalam mobil yang entah mau kemana. Jin Seok lari dari mobil itu dan dikejar oleh orang yang berperan sebagai Yoo Seok. Tapi Jin Seok tertabrak oleh mobil dan dibawa ke rumah sakit.
Dan scene kembali ke 20 tahun yang lalu, ketika Jin Seok sedang berkendara di dalam mobil sedan dengan keluarga aslinya. Kebahagiaan yang mereka rasakan seketika hancur karena mobil mereka terlibat sebuah kecelakaan lalu lintas. Kedua orang tua Jin Seok meninggal di tempat, sedangkan kakaknya terluka parah dan mengalami koma. Tahun 1997 adalah tahun di mana krisis ekonomi mengguncang seluruh dunia, tidak terkecuali Korea Selatan. Jin Seok yang ketika itu masih pengangguran sangat kebingungan untuk mencari biaya untuk operasi kakaknya. Dia berusaha mencari pekerjaan dan meminjam uang, tetapi tidak ada seorang pun yang sudi membantunya. Seorang anak yatim piatu yang malang yang juga harus menanggung kakaknya yang sedang sekarat. Hingga suatu saat Jin Seok mendapatkan sebuah pesan dari seorang misterius yang mencari orang untuk melakukan pembunuhan. Orang misterius itu meminta Jin Seok untuk membunuh seorang istri, tapi dia tidak boleh menyakiti dua orang anak yang berada di dalam rumah yang sama. Jin Seok yang sudah buntu kemudian menyanggupi orderan itu. Dengan segala kenaifan dan keamatirannya, dia berhasil masuk ke dalam rumah yang menjadi target pembunuhan. Ketika sampai di rumah target, awalnya dia mau meninggalkan rumah itu dan tidak jadi membunuh, karena suara hatinya tidak mengizinkan untuk melakukan perbuatan keji. Apa daya si istri yang menjadi target memergoki Jin Seok dan tak sengaja dibunuh oleh tangan Jin Seok. Tak disangka, anak perempuan tertua dari keluarga itu menjadi saksi. Jin Seok yang sangat terkejut akhirnya membunuhnya juga. Ruangan yang berisi piano kini bersimbah darah dan dipenuhi oleh dua orang mayat, ibu dan anak. Dalam keadaan panik dan dikejar rasa bersalah, Jin Seok masuk ke dalam kamar utama. Di rumah itu, ia mendapati satu orang anak laki-laki. Anak itu sedang menunggu ibunya kembali ke kamar. Dia mendengar semua keributan di lantai 2, tapi dia tidak berani untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jin Seok menyuruh untuk berhitung dan berjanji semuanya akan baik-baik saja ketika ia mencapai angka 100. Orang yang berpura-pura menjadi Yeoseok sebenarnya adalah anak laki-laki kecil dari 20 tahun lalu yang tidak dibunuh oleh Jin Seok. Dia menyewa seorang psikiater dan seorang aktris untuk berpura-pura menjadi orang tua Jin Seok. Dan dia sendiri berperan sebagai kakak dari Jin Seok. Mereka mengondisikan diri sebagai keluarga yang bahagia dengan rumah yang disetting sama dengan tempat Jin Seok melakukan pembunuhan 20 tahun yang lalu. Lengkap dengan piano yang dipenuhi darah supaya memori Jin Seok yang terkunci bisa terbuka kembali. Orang berperan sebagai Yeoseok ingin tahu apakah memang ayahnya yang memerintahkan pembunuhan itu untuk mendapatkan uang asuransi. Jin Seok yang telah mendapatkan memorinya kembali sekarang ingat bahwa orang yang memerintahkan pembunuhan adalah benar ayah dari anak laki-laki kecil yang dia temui 20 tahun yang lalu. Pria yang memerintahkan pembunuhan lewat pesan itu adalah dokter dari kakak Jin Seok. Dokter itu berjanji akan membantu operasi kakaknya Jin Seok jika Jin Seok mau membantunya membunuh istrinya untuk mendapatkan uang asuransi. Jin Seok yang terlalu syok dengan kejahatan yang dia lakukan menjadi sangat marah pada dokter itu dan mendorongnya dari atap gedung rumah sakit. Dokter itu pada akhirnya tewas. Kakaknya pun tidak jadi dioperasi dan pada akhirnya meninggal dunia. Total sudah 4 kematian yang sudah dia sebabkan. Tak heran jika ia sangat terguncang. Anak laki-laki kecil itu menjadi yatim piatu dalam sekejap. Hanya dendam dan tekad untuk mencari dalang atas kemalangan yang menimpa keluarganya lah yang membuatnya bisa menjalani hari demi hari. Pemuda itu tidak mempercayai Jin Seok, tapi dia juga tidak memiliki tujuan hidup lagi setelah mendengarkan pengakuan Jin Seok. Dengan tragis, dia mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari jendela rumah sakit tempat Jin Seok dirawat. Jin Seok yang terlalu terpukul karena hidupnya sudah sangat hancur juga memutuskan untuk membunuh dirinya dengan memakai jarum beracun yang ditinggalkan oleh pemuda yang berpura-pura menjadi Yeoseok. Ending yang sangat membagongkan. Jika kalian suka dengan video ini, silakan subrek aja dan jangan lupa komen jika ada kritik serta saran. See you.